Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Mas Caslam Channel. Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi rapot yang dinamakan ARMB versi 2020-01, aplikasi rapot milik Brebes. Oke, aplikasi ini dibuat menggunakan aplikasi LibreOffice Calc. Jadi ARMB ini dibuat di LibreOffice Calc, yaitu sebuah aplikasi Office yang bisa berjalan di Windows, di Linux maupun di macOS. Dan aplikasi LibreOffice Calc ini termasuk aplikasi yang free, ya, kita bebas menggunakan. Kalau kita bisa memodifikasi, juga bisa memodifikasi. Oke, kembali kita akan mereview aplikasi ARMB ini, ya. Ini adalah tampilan awal, ya, halaman depan dari aplikasi ARMB. Di sini ada input data, ya, meliputi input data, penilaian sikap, nilai KI 3, nilai KI 4. Ya, untuk data yang diinputkan ada data umum, data siswa, administrasi kelas, ini tambahan, kemudian kalimat kunci, deskripsi KD, ekstrakurikuler, berat, tinggi badan, kesehatan, absen, saran kelas, dan lain-lain. Nah, untuk penilaian sikap, KI 1 dan KI 2 meliputi sikap spiritual, sikap sosial. Sedangkan nilai KI 3 pengetahuan meliputi semua mata pelajaran yang diajarkan di kurikulum. Ya, ada pendidikan agama budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, juga ada mulok. Untuk KI 4 juga sama. Nah, ini adalah kelompok data yang harus diisi atau diinput. Nanti hasil dari isian data itu berupa rekap nilai, ya, dan rapot. Rekap nilainya meliputi nilai KI 1, KI 2, nilai KI 3, nilai KI 4, nilai rekap nilai akhir, ya, kemudian muara akhirnya adalah rapot. Ya, untuk rekap nilai ini menggunakan format, ya, untuk nilai KI 3 atau pengetahuan menggunakan format yang digunakan di buku cetak, ya, di buku cetak rekap nilai pengetahuan KI 3. Jadi di sini ada nama siswa, NIS, NISN, kemudian mata pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, matematika, ya, kemudian ada ilmu pengetahuan alam atau IPA, ada IPS, seni budaya dan prakarya, serta ada bahasa Jawa. Ya, itu untuk rekap nilai KI 3 pengetahuan. Jadi sesuai dengan format yang digunakan, format cetak yang digunakan. Kemudian nilai KI 4, rekap nilai KI 4 juga sama, ya, menggunakan
versi cetak. Jadi hampir sama dengan versi cetak, yang digunakan adalah PKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Jadi dalam satu lembar sudah mengandung atau sudah termuat beberapa mata pelajaran ini. Oke, sekarang kita kembali ke halaman depannya. Nah, apa saja yang harus diinputkan? Data umum meliputi data-data yang diperlukan. Ada data nama sekolah, ya. Kemudian ya, di sini nama sekolah bisa kita ketik, ya. Kemudian status sekolah, NSS, NPSN, ya, ini semua kita ketik secara manual. Kemudian nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nama guru kelas, NIP guru kelas, nama guru PAI, NIP guru PAI, nama guru PJOK, ya, NIP-nya, tanggal awal tahun ajaran, kemudian kelas, semester, tahun pelajaran, tanggal rapot. Ya, ini rapot yang saya review adalah rapot semester 1 kemarin yang dibagikan tanggal 19 Desember. Kemudian untuk data tema, ini tema yang diajarkan di kelas, ya. Kalau pada semester 1 untuk kelas 6 ini, ya, kelas 6 ini meliputi tema 1 sampai tema 5. Kemudian mata pelajaran matematika, ini matematika sudah terpisah sendiri dari tema, jadi kita bisa menuliskan di sini pelajaran berapa saja untuk semester 1. Kemudian mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, pelajarannya silakan dituliskan di semester 1 itu pelajaran berapa saja. Pendidikan agama, budi pekerti juga sama, pelajaran berapa. Lalu bahasa Jawa, dalam hal ini muatan lokal satunya, ini muatan lokal provinsi, dipilih bahasa Jawa. Ya, untuk muatan lokal 2 silakan berapa. Ya, kita bisa inputkan. Kemudian KKM, ya, ini menggunakan KKM-nya bisa dipilih, bisa KKM multi. KKM artinya setiap mapel, setiap mata pelajaran berbeda KKM-nya, ketuntasan minimal, ya, kriteria ketuntasan minimalnya berbeda. Boleh juga menggunakan satu jenis KKM, jadi semua mata pelajaran KKM-nya sama, ini KKM tunggal. Ya, ini yang putih kita isi, bisa kita isi untuk KKM tunggal. Kalau dipilih KKM tunggal berarti yang KKM multinya tidak usah diisi, sementara jika KKM multi, KKM tunggalnya tidak diisi. Nah, nanti ketuntasan klasikalnya ini adalah nilai minimal dari isian KKM. Terus yang perlu diisi juga yaitu pembobotan nilai, ya. Jadi di rapot itu biasanya ada bobot. Ketika menghitung rapot itu nilai harian tambah nilai tengah semester tambah akhir semester. Bobotnya bisa 4, di sini bobot 4 dengan bobot nilai harian 2, ulangan tengah semester 1, penilaian akhir semester 1. Bisa juga 3, 2, 1, ulangan harian 3, penilaian tengah semester 2, penilaian akhir semester 1, atau dibalik 1, 2, 3 dengan nilai bobotnya 6. Yaitu silakan
sesuaikan dengan kebutuhan sekolah, jadi bobotnya bisa ditentukan. Oke, selanjutnya data siswa. Ya, data siswa bisa diisi. Kalau sekolahan sudah punya data, bisa tinggal di copy paste. Ya, untuk mengcopy paste diusahakan kita, kalau mau melaksanakan copy paste, kita mengkopinya dengan paste spesial. Jadi klik kanan, paste only. Ya, kebetulan ini belum di copy, jadi misalnya ini kita akan mengcopy. Ya, copy, kemudian kita klik pilihnya paste spesial, paste spesial atau paste only boleh, nanti dipilih. Kalau itu tag ya tag, number. Jadi paste spesial. Untuk paste all, centangnya kita hilangkan, kita yang dicentang hanya tag, number, dan data time. Kemudian oke. Ini tujuannya menggunakan paste spesial supaya jangan ada referensi atau link ke data yang lain. Artinya biar datanya ini menjadi bersih. Oke, data siswa ini ada data NIS, NISN, nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, ya, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian agama. Ya, pendidikan sebelumnya boleh diisi, boleh tidak, alamat peserta didik, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, kemudian jalan, ya, alamat orang tua, ini jalan, kelurahan, kecamatan. Ya, ini bisa diisi. Untuk data siswa. Selanjutnya, untuk administrasi kelas nanti kalimat kunci deskripsi. Ya, kalimat kunci ini diambil dari KD, nomor KD dan deskripsi KD-nya. Jadi pendidikan agama dan budi pekerti, KI 3 pengetahuan, KI 4-nya, PPKN, KI 3, KI 4, dan seterusnya. Nah, untuk mengisi ini bisa kita copy dari KI KD yang sudah disediakan di setiap kelas. Di sini ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kelas 6, kita pilih kelas 6. Ya, misalnya kita akan mengcopy KI KD PPKN, ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini meliputi 3.1 untuk tema 1, kemudian tema 2-nya 3.4, tema 3-nya 3.2, tema 4 3.3, dan tema 5 juga 3.3. Ya, untuk mengcopy, ya, untuk membuat kunci KD kita bisa copy dulu dari sini. Ya, kita copy, kemudian di input kunci KD, ya, PPKN. Kita pastekan menggunakan paste spesial, ya, dibuat menggunakan paste spesial supaya yang dipaste hanya isinya saja, ya, value-nya saja atau isinya saja. Ya, kebetulan di sini sudah ada, jadi diperingatkan. Nah, setelah itu kata kuncinya bisa kita edit, hanya diambil poin-poin pentingnya saja.
kita ambil poin pentingnya saja. Misalnya menganalisis penerapan nilai Pancasila. Ya. Di sini dalam kehidupan sehari-hari tidak usah digunakan, umpamanya kita hanya mengambil penerapan nilai Pancasila. Ya, siswa dapat menerapkan ya, nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya ya, bisa kita edit kalimat dari deskripsi KD ini untuk menentukan kata kunci. Jadi menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya bisa kita hapus umpamanya. Ya. Jadi nanti siswa dapat menganalisis penerapan nilai Pancasila. Ya, untuk deskripsi, jadi seperti itu caranya. Kita bisa mengcopy dari nomor KD dan deskripsi KD yang ada di kelas yang sesuai, ya, dengan cara copy dan paste spesial. Ini untuk semua mata pelajaran: pendidikan agama budi pekerti, pendidikan Pancasila kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, ya, SBDP, PJOK, mulok. Ya. Nah, untuk IPA IPS kebetulan hanya kelas 4, 5, 6 saja. Untuk kelas 3, 2, kelas dan kelas 1 bisa dikosongkan di sini. Itu untuk kunci KD. Ya, kemudian ekstrakurikulernya ini nama akan otomatis diambil dari data siswa. Ya, makanya tadi kita mengkopinya dengan copy paste spesial, karena ini akan tersambung dengan data siswa. Kalau di sana copy paste biasa, nanti akan referensi ke data awal, bisa mengakibatkan terjadi kesalahan data. Ya. Kemudian untuk kegiatan ekstra, di sini ada pramuka lainnya. Ya, lainnya misalnya apa, di sini bisa kita ya. Jadi ekstranya jenis ekstra apa, ini bisa kita isi deskripsi kegiatannya. Tinggi dan berat badan siswa, ya. Lalu kondisi kesehatan fisik, pendengaran, penglihatan, gigi dan lainnya, prestasinya, ya, kehadirannya, dan saran-saran serta naik tidak naik, ini bisa diisi di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu penilaian sikap dan sikap sosial. Oke, nilai sikap. Di sini kita melakukan pengamatan, ya, tanggal berapa, diisi tanggalnya, kemudian kita cukup ketikkan nomor absen siswanya. Ya, nomor absen misalnya 20, nanti otomatis data anak akan menyesuaikan nomor absen. Lalu catatan guru, ini hasil pengamatan dicatat apa, kemudian untuk taat beribadah, berperilaku syukur, kebiasaan berdoa, dan toleransi beragama, kita bisa memberikan tanda centang untuk sangat baik atau perlu bimbingan. Ya, silakan tanggal pengamatan diisi sesuai tanggalnya, kemudian siswa yang diamati, hasil pengamatan guru. Ini boleh satu anak bisa berulang, misalnya tanggal sekian diamati berdoanya,
kemudian tanggal berapa lagi diamati apa, itu bisa dilakukan berulang. Ini sampai ke berapa baris itu bisa, ya. Bisa lanjut. Lalu sikap sosial juga sama seperti sikap spiritual, ya. Nomor absen, jadi tanggal pengamatan, nomor absennya hasil pengamatannya. Sini ada tanggung jawab, disiplin, jujur, santun, peduli, ya. Kemudian percaya diri. Itu kita isi sesuai dengan pengamatan, tanggal berapa kita melakukan pengamatan. Lalu setelah ini kita menginput juga nilai pengetahuan, ya. Karena saya kebetulan guru kelas, jadi saya contohkan di kelasnya ini pendidikan agama yang mengajar guru agama. Oke, misalnya PPKN, ya. NIS, NISN dan nama sudah terreferensi ke data siswa, jadi otomatis. Nah, yang kita isi di sini hanya yang putih. Kita akan mengisikan nilainya. Nilai, ya. Untuk nilai yang kita isi di sini mengisinya ke bawah. Jadi berdasarkan kolom. Jadi kalau kita melihat di awal tadi daftar nilai pengetahuan itu secara acak, ya. Ini kita mengisi di kolom. Oke, misalnya pada tema 1 ini kita mengadakan ulangan untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita mengadakan ulangan tema 1, subtema 1 PPKN. Nah, kita lihat PPKN itu tema 1, subtema 1, KD-nya berapa, ya. Tema 1, subtema 1, di sini KD 3.1. Berarti kita pilih kompetensi dasar KD 3.1, pelajaran PKN tema 1, subtema 1. Di sini kita tulis nilainya ke bawah, ya, sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh siswa. Nanti subtema 2 juga diisikan ke bawah. Subtema 3 ulangan harian kita isikan di sini. Nah, untuk yang lain dibiarkan kosong karena KD 3.1 itu hanya ada di tema 1. Berarti untuk tema 2, tema 3, tema 4 dan tema 5 dibiarkan kosong, ya. Kemudian untuk nilai PTS itu sekarang biasanya PTS sudah dipilah-pilah KD berapa, ya. Nah, ini kalau ada KD 3.1 maka KD 3.1 kita tulis di sini, ya. Begitu juga nilai penilaian akhir semester ditulis. Kalau KD 3.1 ditulis di sini, nanti otomatis siswa ini akan mendapat nilai rata-rata, ya. Misalnya ini kita hapus satu nilai, ya. Ini tadi dengan bobot 2 untuk nilai harian, 1 untuk PTS dan 1 untuk PAS, didapat nilai rata-rata sekian, ya. Itu untuk PAS. Nah, selanjutnya ketika tema, ya, 3.2 KD 3.2 ini ada di tema 3. Berarti ketika kita mengajar tema 3 ternyata PKN KD-nya 3.2, maka di tema 3 kita isi hanya di tema 3 saja. Subtema 1 KD-nya 3.2, ya, kita isi nilai KD 3.2. Subtema 2
ya diisi. Kalau subtema 2-nya ternyata KD-nya berbeda, ya tinggal kita pilih, kita cari KD yang sesuai. Jadi dalam pengisian ini pertama kita tentu sedang mengajar tema berapa, kemudian di subtema itu ulangan atau ya penilaian harian yang digunakan KD berapa itu yang diisi. Jadi dilihat KD-nya, jadi KD 31, 3.2, 3.3 dan seterusnya. Ya, jadi kita tentukan dulu tema berapa, KD-nya, nomor KD-nya berapa, itu yang diisi. Nah, kalau KD 3.3 ini disampaikan atau ada di tema 4 dan tema 5. Ya, maka tema 4 dan tema 5 bisa diisi. Untuk PTS-nya tema 4 tidak ada PTS, jadi ini dikosongkan. Hanya PAS-nya saja. Ya, itu untuk penginputan nilai pengetahuan. Untuk nilai keterampilan juga sama, kita mengisi berdasarkan kolom. Jadi menurut hemat saya pengisian berdasarkan kolom lebih mudah daripada kita mengisi secara acak. Ya, misalnya si Bayu PPKN nilainya di 3.175, nanti si anak berikutnya ya di nilai berapa dan seterusnya, ya di 3.1. Sebab kalau mengisi di sini menurut hemat saya kadang ada kelupaan kita memasukkannya di sel yang mana, maka saya mengisikan menggunakan kolom ke bawah langsung. Jadi siswa diisi, oh ini siswa ini KD ini kok masih belum, kita bisa mengulang, mengadakan remedi atau perbaikan untuk siswa tersebut supaya nilainya jangan sampai kosong. Misalnya di sini ada nilai kosong, ini belum diisi, kenapa? Apakah dia perlu perbaikan atau pengayaan? Bisa diisi di situ, akan kelihatan. Oke, setelah nilai keterampilan, pengetahuan sudah diisi semua, tinggal ya pencetakan. Di sini kalau sudah diisi semua sampai pas, berarti kita akan masuk ke pencetakan rapot. Ya, rapotnya ini tinggal dicetak. Ya, sudah otomatis kita mencetak, memasukkan kontrol print. Ya, ini print previewnya. Oke, print previewnya di sini ada halaman 1 sampai 3. Ini halaman 1-nya, agama, PKN, bahasa Indonesia dan matematika serta data siswanya ya. Kemudian untuk halaman 2, IPA, IPS, SBDP, PJOK dan bahasa Jawa. Lalu halaman 3-nya ini pengesahan ya, tanda tangan guru dan kepala sekolah serta orang tua. Ya, kita hanya mencetak 3 halaman. Ya. Setelah rapot, kita juga perlu untuk gurunya, yaitu sebagai data administrasi, kita bisa mencetak nilai KI 3 ya. Jadi kita langsung mencetak nilai daftar nilai pengetahuannya dari
sini langsung dicetak, ini menjadi 4 halaman ya, 1 sampai halaman 4. Jadi sesuai dengan buku daftar nilai, hanya di sini saya cantumkan deskripsinya, jadi deskripsinya muncul di daftar nilainya. Nah, itu untuk halaman 2, berarti sampai 2 halaman untuk guru kelas. Nanti halaman 3-4-nya guru agama dan PJOK. Ya. Jadi otomatis nilai yang kita input di sana akan masuk ke sini. Misalnya ini Bayu Rizki, tema 1 subtema 1 itu nilainya 75 untuk PPKN. Misalnya kita akan ganti jadi PKN Bayu yang tadinya tema 1 subtema 1 75, misalnya kita ganti PPKN ya, ini Bayu Rizki tema 1 subtema 1 ini 75, umpamanya kita isi 90 ya, kita ganti dengan 90 atau diisi 90 misalnya, otomatis di rekap nilai KI Bayu PPKN 90. Jadi otomatis nilai yang kita buat secara kolom ini akan masuk ke sini sesuai dengan KD dan subtemanya. Ini tadi yang 75 kita ganti 90, otomatis di sini terganti 90. Jadi kita mengisinya langsung secara kolom lebih cepat. Ini di sini langsung otomatis menyesuaikan dengan daftar nilai yang dibagikan dari kantor. Ya, tinggal kita cetak. Kalau kita malas untuk menulis, kita cetak, dijilid, sudah jadi daftar nilai pengetahuan. Ya, begitu juga untuk daftar nilai keterampilan KI 4. Ya, daftar nilai KI 4. Ini nilai-nilai kinerja praktek proyek portofolio akan otomatis masuk ke sini dan kita bisa mencetak kemudian untuk dijilid. Di sini juga ada deskripsinya, jadi hanya untuk pembeda ya, untuk membedakan dengan yang di kantor tidak ada deskripsinya. Di sini ada ditambahi deskripsi, kita tinggal mencetak, dijilid. Kalau kita mau menulis ya silahkan ditulis, itu lebih bagusnya. Yang di daftar nilai kita isi lagi secara manual. Dengan mencontoh dari sini. Cuma sementara saya ini dari tahun 2014 menggunakan aplikasi yang cetakan, alhamdulillah, sementara pengawas tidak mempermasalahkan. Kemudian untuk rekap nilai ini sebagai catatan guru untuk mengetahui ranking ya, ranking dari siswa ini bisa. Kemudian nilai rekap ini bisa kita berikan ke operator untuk mengisi di daftar nilai Dapodik ya, nilai Dapodik. Jadi KI 3 pendidikan agama ya, tinggal kita copy saja, kita masukkan ke Excel di
Dapodik, Excel yang unduhan dari Dapodik. Jadi daftar nilai langsung tinggal ekspor impor. Ini pendidikan agama, kemudian PKN, KI 3, KI 4, bahasa Indonesia, KI 3, KI 4, dan ya untuk Dapodik, jadi bahasa Indonesia itu ada KI 1 dan KI 2, ini masuk ke bahasa Indonesia, tinggal kita copy paste saja langsung di sini. Matematika juga bisa. Nah, itu untuk rekap, jadi memudahkan kerja operator juga tinggal mengcopy paste ini langsung. Ini dibuat sesuai dengan kebutuhan daftar nilai di Dapodik juga ya. Hanya untuk nama, kalau di Dapodik kan namanya secara abjad. Kalau saya di sini kebetulan pakainya NIS, tinggal nanti kalau di abjad kita sort saja ya, di sort sesuai dengan urut abjad. Hanya di aplikasi ini tidak bisa, kita harus mengcopy dulu ya, copy paste misalnya ini ya. Oke, misalnya kita akan menyerahkan ke operator untuk diinputkan di Dapodik. Kita hanya copy, kemudian kita paste di file baru. Ya, kita paste di sini. Ini nilai sudah jadi. Nah, tinggal namanya kita sorting berdasarkan abjad. Oke, ini semua terseleksi, berarti semua tersorting semua ya, berdasarkan abjad nama ya. Ini file yang sudah diurut abjad ini bisa diserahkan ke operator untuk diinput di nilai Dapodik. Ya, itu untuk rekap nilai ya, jadi membantu kita dalam administrasi di kelas ya, sebagai guru kelas, juga membantu kerja operator nilai KI 1 dan KI 2 ya, untuk taraf serap dan sebagainya ya. Ini juga ya, analisis ketuntasan ya, kita pilih misalnya pelajaran PPKN, pelajaran atau tema. Ini PPKN tema 1. Tema 1 itu subtemanya 3.1 ya, KKM Mapel 75, ketuntasan klasikal 65. Nah, di sini ketuntasan sudah ya tuntas semua, tidak ada siswa yang perlu remedi ya. Misalnya kita coba, kalau ada siswa yang perlu remedi ya, PPKN ketuntasan 65. Oke, KD 3.1 di sini 65, ini 60, 64 umpamanya ya.
ketuntasan, ya otomatis tidak tuntas. Ya, nilai rata-rata 63, berarti di bawah 65 tidak tuntas, perlu perbaikan remedi secara individu pada KD 3.1 atas nama ini. Ya, otomatis ketika kita melaksanakan ulangan di sana, KD ternyata tidak mencapai ketuntasan minimal, ini akan tertulis di sini. Ya, kita tinggal mengganti, melihat ketuntasan mata pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran berapa, KD berapa, ya, nanti otomatis ditampilkan di sini. Ya, untuk nilai ketuntasan, penilaian ketuntasan. Dan yang perlu saya sampaikan juga yaitu pembantu buku induk. Jadi salah satu tugas guru juga diantaranya yaitu mengisi daftar atau mengisi buku induk. Ya, buku induk ini wajib diisi karena ini sebagai data penting ketika siswa sudah lulus, ternyata anak ini ada memerlukan data, ya, atau mencari data karena ijazahnya misalnya hilang, maka dia bisa minta ke sekolah dan sekolah bisa mencari di buku induknya. Ya. Ini bisa kita cetak, kemudian kita bisa untuk membantu menulis di buku induk. Jadi supaya tidak terlalu banyak, dari 22 siswa kita hanya mencetak, ya, ini ada 4, berarti mencetak 6 halaman bisa digunakan untuk buku induk. Kita bisa meniru dari sini untuk pengisian buku induknya. Jadi 1, 2, 3, 4, halaman keduanya dimulai dari 5. Ya, ketika mencetak kita ganti nomornya, mulai urutan pertama nomor 5, nanti halaman kedua dimulai dari ini sampai 8, berarti mulai dari 9. Ya, ini bisa dicetak lagi. Ini untuk pengisian buku induk. Demikian review saya tentang aplikasi rapot ARMB. Ya, jadi di sini perbedaannya sementara dengan aplikasi rapot yang ada, yaitu pada penginputan nilai. Ya, jadi penginputan nilainya tetap menggunakan kolom, sementara untuk aplikasi-aplikasi yang rapot yang sementara saya ketahui itu dibuat dengan Excel, berjalan di Windows saja, untuk di Ubuntu tidak bisa. Sementara ini mengisinya di sini, ya. Dan dari beberapa pengalaman teman yang menggunakan aplikasi rapot seperti itu, kadang ada satu sel, ya, yang berbeda dengan temannya. Jadi satu anak sel ini kosong, sementara anak yang lain ada. Akhirnya nilainya tidak sama antara satu anak satu dan lainnya. Ini karena kekurang telitian guru. Nah, kalau dengan aplikasi ini, ya, dibuat secara kolom, ketika ada satu nilai yang kosong, ya, misalnya ini kosong, itu akan kelihatan, oh ini kok belum ada nilainya. Apakah anak ini perlu
berikan remedi atau bagaimana. Ya, demikian saja review dari ARMB. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.